Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya nih di hari Sabtu yang ceria ini? Ceria plus rada sedikit panas ya. Oke, kembali lagi sama kakak. Perkenalkan, my name is Kamiva. My code is EMV. Kakak mengajar di SG Cabang Celilitan. Salam kenal ya semuanya. Nah, di hari yang cerah ini, kakak akan membawakan pembahasan mengenai LKTO 2 ya. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, pertama-tama, gimana kabarnya? Kelas 12 ya sekarang ya. Kakak yakin teman-teman semua yang udah di kelas 12 pasti udah beda nih concernnya ya. Dalam artian, kakak yakin kalian semua punya cita-cita yang sama, punya mimpi yang sama untuk meraih PTN yang kalian inginkan. Dan kakak doakan semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Tapi, as you know, nggak ada yang namanya keberhasilan tanpa perjuangan ya, Dek. Jadi, kakak harap di sisa waktu yang beberapa bulan ini tidak menyurutkan semangat belajar kalian ya, terutama untuk belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu kalau kalian pelajari lebih lanjut, itu bisa membawa kalian ke mimpi-mimpi kalian. Karena nanti siapa tahu bisa lanjut kuliah ya, S2, S3, kemudian bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Pokoknya all the best for you guys ya. Oke, nah materi kali ini kakak akan membawakan mengenai LKTO 2 ya. Mudah-mudahan ketika kalian mengerjakannya, kalian dapat mengerjakan dengan baik dan benar, juga jawabannya banyak yang benar. Oke, oke, let's check it out. Ya, oke, seperti yang kalian tahu, sejak tahun lalu ya, tahun ajaran kemarin, kan sudah berubah ya, namanya bukan lagi UTBK. Pertama kali ada nama SNBT itu tahun lalu, dan seperti yang sudah kalian ketahui, untuk UTBK, maaf, SNBT, ya kan, ke bawah ya, gitu kan, masih ke bawah UTBK nih kami ya. Oke, untuk SNBT itu ada salah satu materi yang namanya literasi bahasa Inggris gitu. Nah, kalau tahun lalu ya adik-adik ya, untuk materi literasinya itu terdiri dari 20 soal dengan waktu pekerjaan selama 30 menit nih. Kak, itu berarti waktunya lebih lama ya? Iya, betul. Kalau kalian sudah pernah dengar-dengar seperti apa UTBK yang sebelumnya kemudian dibandingkan dengan SNBT, tentu saja dapat kita katakan bahwa alhamdulillahnya nih ya, waktu pengerjaannya dikasih lebih lama ya, selama 30 menit. Tapi bukan berarti kalau misalnya pengerjaannya lebih lama, kita jadi wah enakan gitu ya. Tapi tetap harus ada target yang bisa dicapai. Oleh karena itu, untuk pembahasan LKTO kali ini, sekalian nanti kakak kasih tips and tricksnya ya, supaya bisa ngerjain dengan tepat waktu. Oke? Nah, di sini ada untuk kali ini, pembahasan kali ini, kakak akan membahas sebanyak 4 teks ya, 4 teks, yang dimana setiap teksnya terdiri dari beberapa pertanyaan. Jadi kita akan mulai nih pembahasannya satu persatu ya, dari teks pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, oke. Dan seperti yang kalian ketahui juga, mungkin ada yang pernah baca-baca soal ya tentang belajar bahasa Inggris untuk UTBK atau SNBT, di mana soal-soalnya itu sendiri bersifat umum dan materi yang disampaikan pun juga bersifat umum. Kebanyakan memang tentang sains ya, tapi banyak juga teks yang mengenai sesuatu yang umum atau sesuatu yang memang sedang nowadays nih happening gitu. Karena memang panitianya kayaknya up to date banget ya soal membuat soal seperti ini ya. Jadi anak-anak atau siswa itu akan semakin bisa membayangkan atau bisa mengkondisikan dengan kondisi yang relevan pada saat ini ya. Oke, kita lihat yang pertama ya. Jadi di sini ada teks pertama di mana di dalam teks tersebut kita mau membahas yang namanya high school students may improve their science grades by learning about the personal struggles and failed experiments such of great scientists such as Albert Einstein and Marie Curie. Oke, satu yang kakak pelajari dalam hidup ini adalah yang namanya keberhasilan itu nggak ada yang instan, kecuali kita bikin noodles ya gitu kan. Jadi dalam hidup ini pasti deh segala sesuatu itu butuh yang namanya usaha, butuh yang namanya kerja keras. Nah demikian pula dengan
pembahasan kali ini kita mau ngebahas tentang itu ya, teman-teman ya. Jadi dikatakan bahwa ada sebuah penelitian di mana menyatakan bahwa high school students, para siswa sekolah menengah ya, sekolah menengah atas dalam hal ini SMA ya. Kalau di sini dikatakan mampu meningkatkan nilai mata pelajaran ilmu pengetahuan mereka dengan mempelajari apa? Dengan mempelajari personal struggles. Wah, dengan mempelajari perjuangan maupun kegagalan dari para ahli hebat. Misalnya ada Albert Einstein sama Marie Curie. Oke, siapa yang pernah dengar kedua tokoh tersebut ya? Kalau Albert Einstein pasti pernah dengar dong. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia, terutama di dunia sains ya, di mana penemuan-penemuan beliau itu kayak out of the box banget ya. Benar-benar kita bersyukur banget atas usaha beliau sehingga bisa diciptakan rumus-rumus dan penemuan-penemuan sampai bisa digunakan oleh masyarakat saat ini ya. Kemudian ada Marie Curie, dia juga adalah seorang penemu ya kan, yang mana hasil penelitiannya, hasil penemuannya bisa bermanfaat buat umat manusia ya. Jadi di sini pengen kakak titik beratkan bahwa paragraf ini akan membahas tentang bagaimana sih perjuangan para ahli itu dan pengaruhnya apa sih ya kan terhadap kenaikan nilai dari para siswa ya. Lanjut di paragraf kedua, yang mana paragraf kedua ini biasanya penjelasan ya dari statement atau pernyataan di paragraf pertama. Dalam sebuah studi dikatakan ada 402 students from 4 New York City high school in low income areas of the Bronx and Harlem were divided into 3 groups ya, di mana mereka ngadain percobaan ya sebanyak 402 orang siswa dari 4 kota besar di New York itu kemudian dibagi menjadi 3 kelompok besar ya. The control group read an 800-word typical science textbook description about the great accomplishment of Einstein, Curie, and Michael Faraday. Jadi kelompok yang pertama nih guys, mereka diminta untuk membaca. Membaca apa Kak? Membaca tentang deskripsi bagaimana pencapaian yang sudah dicapai oleh Einstein, Curie, and Michael Faraday, ya kan? Nah, yang kedua nih, kelompok kedua, kan tadi kakak bilang dibagi 3 ya. Oke, yang kedua ini, another group read about those scientists' personal struggles, including Einstein flight from Nazi Germany to avoid persecution as a Jew. Nah, yang kedua dikasih tahu nih, dikasih bacaan ya, bahwa Einstein itu untuk bisa melaksanakan penemuannya, melakukan penelitian itu nggak main-main usahanya ya, di mana dia benar-benar berjuang untuk menghindari kejaran dari Nazi Jerman. Pasti pernah baca dong, gimana kejamnya Nazi pada saat itu ya, gitu. Jadi si Einstein ini sampai kabur ya untuk bisa keluar dari kungkungan Nazi pada saat itu. Nah, yang ketiga, ya kan, grup yang ketiga nih, the third group of students read about the scientists' intellectual struggles, such as curious persistence despite a string of failed experiments. Jadi ternyata Marie Curie itu nggak tahu-tahu dia eksperimen berhasil, tada, dapat piagam ya, dapat penemuannya itu dikenal banyak orang enggak. Yang namanya eksperimen itu pasti nggak jauh-jauh dari kegagalan. Setelah mungkin ratusan atau bahkan ribuan eksperimen, akhirnya she made it, ya kan? Dia berhasil. The struggle stories included action the scientists took to overcome these hurdles. Nah, cerita perjuangannya itu dipaparkan, diperlihatkan kepada para siswa. Gimana sih caranya mereka menghadapi tantangan yang ada? Karena memang kalau kita bicara tentang saintis atau mungkin Nobel, orang pasti bilang, ih keren loh dapat Nobel, karena nggak semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan penghargaan apalagi yang diakui oleh seluruh dunia ya. Jadi yakin deh kita pasti orang-orang yang dapat itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Nah, tapi ternyata yang sering kali luput dari pemberitaan atau mungkin yang sering kali luput dari penceritaan ya kan, itu adalah perjuangan mereka. Gimana sih cara mereka mencapai sampai di titik tersebut, sampai mereka bisa berhasil menciptakan suatu penemuan yang fenomenal yang kemudian bisa kita gunakan nih di zaman sekarang ya kan. Jadi itu memang benar-benar nggak instan ya, perjuangannya luar biasa. Nah ternyata setelah dilakukan penelitian, kemudian ada kisahnya ya kan,
ada seberapa besar perjuangan mereka. Ternyata ada nih yang menarik ya di paragraf keempat ya, kita lihat. Students who read about the scientist's intellectual or personal struggles were more likely to say the famous scientists were people like themselves who had to overcome failure and obstacles to succeed. Ternyata ketika mereka melihat itu, ya kan, kemudian mereka membaca, mereka melihat sendiri mungkin melalui gambar, karena di buku itu biasanya melalui gambar ya. Nah itu mereka menyadari, oh ternyata orang-orang hebat seperti Einstein, kemudian Marie Curie atau Michael Faraday yang namanya sering banget nih ya disebut-sebut nih, terutama mungkin di pelajaran fisika kali ya, gitu kan. Nah itu apa namanya? Mereka tuh baru nyadar, oh ternyata mereka adalah orang-orang yang pernah gagal juga loh. Jadi mereka bisa mungkin kakak bisa bilang mencari sesuatu yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Oh ternyata bahwa orang yang berhasil adalah orang yang pernah gagal, ya kan? Kakak yakin deh di sini masing-masing dari kita punya pengalaman kegagalan, keberhasilan, ya kan yang berbeda-beda. Tapi satu yang kita harus pelajari bahwa yang namanya hasil itu nggak akan pernah mengkhianati usaha kita. Setuju nggak? Ya kan? Nah, jadi mereka menyadari, oh ternyata orang-orang hebat yang namanya ada di buku-buku sains yang mungkin gambar mereka walaupun mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi ilmunya, gambar-gambar mereka, hasil-hasil penemuan mereka itu masih terus dipakai ya sama manusia zaman sekarang ya. Itu kan berarti benar-benar something yang wow gitu kan. Padahal ternyata mereka itu adalah orang-orang biasa yang juga mengalami kegagalan maupun hambatan untuk sukses. Nah, students in the control group more often believe the great scientists had innate talent and a special aptitude for science. Nah, di sini dikatakan bahwa para siswa yang berada di control groups, ya kan, yang tadi yang pertama kali tuh yang baca 800 kata ya tentang deskripsi pencapaian mereka, itu mereka bilang bahwa oh mereka bisa mencapai seperti ini karena mereka dianugerahi. Yang namanya anugerah itu kan hak prerogatif yang kuasa ya. Ada orang yang memang terlahir sudah jenius, ada orang yang memang terlahir harus berusaha lebih keras dibanding yang lainnya, atau mungkin ada orang yang tidak sengaja ya, tanpa sengaja maksudnya tanpa sengaja itu menemukan sesuatu yang fenomenal yang kemudian dia menyadari oh ternyata saya punya kapasitas di dalamnya ya. Jadi banyak hal yang terjadi di dunia ini, tapi di si control group ini dia menyikapinya bahwa oh orang-orang hebat tersebut punya talenta atau bakat bawaan. Kemudian mereka kembangkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya. The study suggests that the science textbooks should highlight the struggles of great scientists and provide more vivid narrative descriptions of the technique that scientists use to overcome challenge. Nah, oleh karena itu, setelah dilakukan penelitian nih guys, ya kan, orang-orang tuh mulai menyadari, oh iya ya, bener ya, kita boleh kok cerita tentang keberhasilan orang lain, kita boleh kok cerita tentang pencapaian yang berhasil dilakukan oleh orang lain, tapi jangan lupa, kita jangan sampai melupakan perjuangan mereka. Biar apa? Biar kita juga makin semangat ya, kalaupun dalam kehidupan atau mungkin dalam belajar nih, misalnya kak aku nggak bisa kak bahasa Inggris kak, susah gitu kan. Nah kakak percaya satu hal guys, susah kalau belum dicoba, ya kan? Tapi kalau kita niat nih ya, semangat, walaupun katanya gitu ya, bahasa Inggris susah, banyak vocabularies atau kosakata yang tidak dipahami, tapi percaya deh, pelan-pelan kalau kalian mau belajar, ya kan, menghafalkan atau mengingat vocabulariesnya sedikit-sedikit, ya kan, lama-lama makin banyak vocabularies yang kalian miliki ya. Jadi tetap semangat ya. Oke. Kemudian di sini dikatakan lagi bahwa para ahli itu menyarankan setelah penelitian mereka, ya kan, gimana kalau next gitu ya, kalau ada buku-buku sains juga mencantumkan perjuangan para ahli gitu. Jadi ibaratnya nggak cuma hasilnya doang nih, kayak gitu ya. Tapi ini loh yang dilakukan mereka supaya mereka bisa menemukan suatu penemuan yang gitu ya, yang benar-benar bisa bikin perbaikan lah atau kebaikan dalam kehidupan manusia, umat manusia ke depannya. Gitu. Dan itu kan sesuatu yang jarang ya, kakak pun jarang menemukan buku seperti itu kecuali memang buku tentang autobiografi ya.
Oke. Many kids do not see science as part of their everyday life. Nah, sayangnya banyak siswa atau anak yang tidak melihat itu sebagai science ya, bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. We teach them important content, but we never bring it to life. Maksudnya gimana nih? Ada yang tahu? Oke, jadi seringkali yang kita pelajari adalah teorinya, bukan prakteknya. Maksudnya begini. Oke, maksudnya begini ya. Ketika kita belajar teori, kita diajarkan misalnya kalau kita melemparkan benda jatuh pasti ke bawah, ya kan? Tapi kan yang namanya teori akan menjadi sebuah teori ketika tidak dipraktekkan, dan biasanya kebanyakan dari kita ini adalah makhluk visual, ya kan? Kalau udah dicoba sendiri baru tahu tuh, oh iya benar, kalau kita lempar sesuatu akan jatuh ke bawah. Jadi di sini our science curriculum is impersonal and kids have a hard time relating to it because they just see a long list of facts that they have to memorize. Mereka hanya melihat hasilnya aja tanpa tahu perjuangannya gitu. Jadi diharapkan setelah terjadi penelitian yang tadi ya, itu makin banyak orang menyadari bahwa ayo kita sama-sama menciptakan generasi yang bukan hanya instan lihat hasilnya saja, ya kan? Tapi lihat juga perjuangannya. Biar kenapa? Biar kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kalian nanti menghadapi hambatan, rintangan, atau mungkin ada sesuatu yang kalian ngerasa, kak susah banget kak soalnya kak, gitu kan? Itu akan menjadi sebuah cerita sekaligus motivasi buat kalian supaya kegagalan itu jangan dijadikan akhir ya, tapi dijadikan sesuatu supaya oke, hari ini saya gagal. Besok saya harus lebih baik lagi belajarnya biar nilai saya lebih baik gitu ya. Kira-kira ya. Oke. Nah, itu tadi pembahasan tentang teks pertama ya. Di sini sudah Kakak bikin translate-nya sih ya sebenarnya ya. Hampir sama dengan yang Kakak jelaskan tadi. Oke guys, nah karena kita ngebahas tentang SNBT, literasi, maka nggak afdol ya kalau kita lihat pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya itu adalah berhubungan dengan teks tadi ya. Ada beberapa nomor yang mengacu pada teks pertama tadi. Oke, kita lihat ya. Yang pertama ada what is the topic of the passage. Nah, ini kayaknya soal topik itu sering banget ya keluar ya dalam teks ya. Ada topik, ada main idea, ya nggak? Ya kan? Pasti kalian yang sering baca, yang sering ngerjain teks, itu udah hafal deh. Kak, pasti keluarnya kalau nggak topik, ya kan? Kalau nggak main idea, atau nggak invert, ya kan? Best restate, dan semacamnya. Jadi, kalau kalian sering ngerjain soal, itu makin memahami tuh ya, oh pola soalnya begini, begini, begini. Dan soal mengenai topik, ini adalah salah satu soal yang sering kali keluar dalam teks atau dalam bacaan ya. Nah, sebenarnya pasti kalian bakal nanya dong, terus gimana Kak nyari si topik ini Kak? Bukan orang ya. Jadi topik itu apa sih? Topik adalah sesuatu yang menjadi bahasan utama ya. Atau di sini Kakak bilang sebagai topik adalah suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu teks ya. Dalam suatu teks umumnya kita dapat menemukan topik bacaan dari paragraf pertama. Nah, ini kakak ngambil dari paragraf pertama ya guys, yang berbunyi high school students may improve their science grades by learning about the personal struggles and failed experiments of great scientists such as Albert Einstein and Marie Curie. Nah, dari paragraf yang tadi kakak baca, itu kan bisa kita simpulkan ya, bahwa kalau di antara pilihannya nih A, B, C, D gitu kan ya. Nah, yang mana nih Kak ya yang paling tepat ya gitu. Jadi kita lihat ya poinnya atau pilihannya. Yang pertama, apakah topiknya tentang a study on science grades? Apakah materi itu sendiri atau study on high school students ya, pelajaran pada sekolah menengah atas ya kan? Study on high school students science grade. Nah, ini lebih spesifik nih. Topik itu biasanya kita cari yang emang spesifik, yang khusus emang buat paragraf tersebut ya. Atau yang D ini guys, a study
on the personal struggles of great scientists, ataukah I, study on Albert Einstein and Marie Curie. Nah, kalau tadi berdasarkan teks dan berdasarkan pola yang kakak berikan, tips yang kakak berikan, kalian bisa langsung cari topik itu di paragraf pertama ya, gitu. Di sini paragraf pertamanya tadi kan sudah sempat kakak baca bahwa bisa kita simpulkan bahwa memang untuk bisa ngukur nih ya, apa sih hubungannya. Jadi dengan mereka mengetahui perjuangan para ahli ini, diharapkan mereka mampu memiliki motivasi nih untuk bisa menelaah bidang sains dengan lebih baik. Kalau melakukan percobaan atau mungkin penelitian dan sekiranya nanti ke depannya ada kegagalan, ada hambatan, rintangan, mereka harus ingat, oh iya, mereka aja, ahli-ahli itu aja yang pinternya mungkin luar biasa ya dalam pola pikir anak, itu nggak pernah ada ceritanya mereka nggak gagal dulu gitu ya. Dalam artian mereka pun pernah gagal loh gitu. Mereka yang jadi penemu hebat di dunia aja pernah gagal. Ya wajar dong saya baru orang biasa ibaratnya gitu ya, siswa melakukan kegagalan. Wah, berarti nggak bisa nih. Mereka aja bisa, mereka orang biasa seperti saya, perjuangannya luar biasa, tapi mereka bisa menjadi seorang yang luar biasa gitu kan. Masa saya nggak bisa ya? Jadi memang bisa kita simpulkan bahwa pilihan C yang paling tepat ya untuk menyatakan bahwa memang tujuan dari penelitian ini adalah mencari hubungan antara perjuangan para ahli tadi dengan kenaikan atau untuk meningkatkan nilai ataupun skor dari mata pelajaran sains ya. Jadi untuk nomor satu ya adik-adik bisa kita simpulkan bahwa jawabannya yang mana? Yang C, ya kan? Jadi study on high school student science grade. Oke. Yang kedua ya guys, yang kedua itu ada kata hurdles nih, ya kan? Oke. Hurdles itu kita cari dulu guys. Hurdles itu ada di situ dikasih clue ya kan? Clue hurdles itu di paragraf ketiga, maknanya apa? Yuk, yuk kita cari yuk paragraf ketiga ya. Paragraf ketiga. Nah, mana nih paragraf ketiga? One, two, three. Kak, nentuin paragraf tuh gimana, Kak? Ada loh yang masih bingung ya. Nggak apa-apa kalau masih bingung ya kan. Namanya belajar ya kan. So, I always say to my students, don't worry about your mistakes. Ketika belajar, kalian jangan takut membuat kesalahan. Justru belajar dari kesalahan yang pernah kita buat ya. Oke, jadi banyak yang tanya juga, Kak, kalau misalnya nih teks itu kan nggak selamanya bentuknya seperti yang tampil dalam layar kalian ya. Kadang-kadang ada tuh cuma satu baris doang guys, ya kan? Kak, ini dihitungnya apaan, Kak? Gitu. Jadi pernah keluar soal seperti itu. Nah, kakak bilang ke mereka bahwa selagi itu posisinya menjorok ke dalam, ya kan, walaupun itu cuma sebaris, itu tetap harus kita anggap sebagai satu paragraf, oke? Ya. Jadi walaupun hanya mungkin satu kalimat, itu sebaris doang, yang lainnya bisa dua, bisa tiga, empat, dan seterusnya. Tapi selagi itu posisinya menjorok ke dalam, beda dengan yang urutan sebelahnya ya, itu bisa kalian anggap sebagai paragraf juga. Jadi cara menghitungnya begitu ya teman-teman ya. Jadi ini paragraf pertama ya high school students, yang kedua in one study, yang ketiga another group, dan yang keempat adalah yang ini nih. Students who read the scientist actual. Ini yang kelima ya, the study suggests that scientist textbook should highlight ya. Nah, yang ditanya itu adalah yang hardless. Kebetulan sudah kakak kasih merah-merah nih note ya, biar nggak pusing nyarinya. Karena salah satu yang sering dikatakan siswa adalah, Kak, kenapa teksnya panjang-panjang gitu kan. Karena namanya teks, kalau memo lebih pendek ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. The struggle stories included actions the scientists took to overcome these hurdles. Nah, hurdles itu apa ya? These hurdles. Tadi dibilang kan mereka itu punya personal apa? Personal struggles gitu. Jadi struggle-nya itu berhubungan dengan perjuangan nih. Nah, berarti apa ya, Kak?
untuk menghadapi. Kita kalau berjuang untuk menghadapi apa sih? Menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, ya nggak sih? Nah, jadi apa dong, Kak? Jadi kalian cari tuh yang mana ya, yang artinya adalah rintangan. Oke, kalau action itu action gitu ya, aksi gitu ya. Oke. Kemudian kalau failures tadi kegagalan, apalagi obstacle, halangan atau rintangan, ya kan? Eksperimen itu percobaan, ya. Kalau persecution itu ini kakak cari itu artinya penganiayaan. Waduh, jangan sampai ada penganiayaan ya dalam belajar ya atau tuntutan ya. Oke, nah tadi kan kita sudah bahas ya sedikit ya. Kalau yang namanya hurdles itu adalah tantangan atau rintangan ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C lagi ya, Charlie ya. Nah, ini dia. Ini sudah kakak cari ini ya. Kata hurdles pada kalimat berarti rintangan, terus ada hambatan, dan lain sebagainya ya. Nah, ini persamaannya obstacle, difficulties, problem, barrier, and so on. Maka jawaban C adalah jawaban yang benar. Ayo, benar nggak jawabannya? Mudah-mudahan benar ya. Oke, lanjut ya. Oke. Lanjut, next kita lihat. Nah, kalau tadi tuh ya, tadi kan ada apa? Soal dua nomor. Sekarang kita ke soal ketiga. Nah, soal ketiga nih yang ditanyain apa sih? Oh, yang ditanyain itu suggestion. Nah, ada suggestion, ada conclusion nih guys. Soal nomor 3, nanyain tentang suggestion. Nanyain tentang saran. Nah, saran itu apa ya? Mungkin ada yang pernah dengar atau memberikan saran? Dapat saran atau masukan dari orang lain mungkin? Oke, kakak yakin kalian, kakak, kita semua di sini pasti pernah meminta saran, apa, memberikan saran atau nasihat kepada teman, atau bisa jadi kita misalnya memberikan saran untuk sesuatu yang lebih besar, ya kan? Cakupannya, misalnya kalau yang simpel aja deh Kak, misalnya kalian mungkin pernah memberikan saran atau suggestion which one that I should wear, ya kan? Yang mana nih baju yang harus saya pakai gitu ya. Misalnya nanya ke mama, nanya ke kakak atau ke adik gitu kan. Misalnya kamu mau pergi, terus kamu nanya nih, aku harus pakai baju yang mana ya gitu. Nah, itu kan secara tidak langsung sudah meminta saran. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah what is the suggestion of the study? Tadi kan setelah mengadakan penelitian, mereka jadi nyadar kan ya, oh ternyata perlu loh dikasih tahu perjuangannya. Biar apa? Jadi kalau orang tahu betapa beratnya posisi orang lain, paling tidak mereka diharapkan akan punya empati. Betul nggak teman-teman? Ya kan? Karena dalam kehidupan ini seringkali kita mudah berucap nih, tapi kita nggak tahu apa yang sebenarnya dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita. Apa yang sebenarnya harus mereka lalui, ya kan? Jadi ketika di sini menanyakan apa sih sebenarnya suggestion for the study, ya kan? Apa sih sebenarnya maunya nih gitu? Kenapa harus diadakan penelitian kayak gitu kan? Kalau dibilang kan masa kayak gitu aja nggak tahu kan udah jelas begini kan. Tapi kan untuk memastikan perlu diadakan yang namanya penelitian ya, biar hasilnya lebih valid gitu. Nah kita lihat guys, apa sih kami jawab apa ya? Nah di sini dibilang ya kan berdasarkan teks di atas itu kan tadi kan sempat kakak bahas ya, disarankan agar eh, kalau misalnya ada yang bersedia menerbitkan buku atau karya ilmiah atau apa ya, nah itu baiknya ya dikasih tahu juga struggle-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cuma tahu oh si A hebat, si B hebat, C hebat, tanpa kita tahu perjuangan mereka, kita bakalan mikir yang aneh-aneh ya kan. Wah itu pasti jalur orang dalam tuh gitu-gitu ya. Mungkin ya nggak boleh Susan ya. Oke, jadi diharapkan seperti itu ya. Itu terdapat di teks. Maka kalau boleh dikatakan bahwa opsi D adalah yang paling tepat. Jadi seharusnya menitik beratkan
Bukan pada hasil ya, tapi pada usahanya. Oke, nomor 4. Nah, ada soal tentang conclusion. Ada yang tahu conclusion itu apa? Halo? Oke, benar ya. Jadi conclusion adalah kesimpulan. Benar. Kalau nyari kesimpulan gimana sih, Dek? Ada yang tahu? Ya, apain dulu ya. Kalau bisa kita disuruh nyari, what is the conclusion of the text gitu. Biasanya kakak kasih tips and tips lagi. Tips and trick, oh belibet ya. Nah, jadi kalau nyari yang namanya conclusion itu memang agak harus lebih bersabar. Kenapa Kak harus bersabar Kak? Karena kita nggak bisa asal nembak walaupun misalnya kakak bilang, ya conclusion itu biasanya ada di paragraf terakhir deh. Gitu kan. Tapi nggak semuanya gitu ya. Paling tidak kalian baca dulu lah teksnya, ya kan? Baca dulu teksnya, mungkin skimming dan lain sebagainya, baru kemudian nanti memang biasanya nih, biasanya kakak underline ya, biasanya itu memang conclusion adanya di paragraf terakhir. Oke, kita lihat ya. Yang nomor 4 sekarang. Empat. Dua tadi udah ya. Dua yang C. Oke, kalau nomor 4 apa? Ada di paragraf ke-4 ya. Oke, tadi nih kita lihat paragrafnya nih, ya kan? Bahwa memang pentingnya mempelajari itu ya, pentingnya mempelajari perjuangan ahli, pentingnya melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya hal-hal baiknya saja, tapi dilihat juga perjuangannya ya. Oke, kemudian yang kelima, nah kalau yang kelima ini a bit different ya guys. Kalau yang kelima ini dikatakan bahwa soalnya kan bilang yang berikut yang tidak benar gitu. Yang tidak benar yang mana ya gitu. Nah, kalau tadi kalian sudah menyimak pemaparan kakak tentang teks pertama, kalian pasti tahu jawabannya yang Evo. Karena si siapa Einstein sama Marie Curie ini bukanlah orang yang memang eh, punya semacam apa ya kalau kakak bilang semacam privilege ya keistimewaan ya, tapi justru mereka malah apa? Mereka malah berjuang supaya apa yang mereka percaya, apa yang mereka perjuangkan itu nggak sia-sia guys. Gitu. Jadi kalau dibilang itu gara-gara kecerdasannya innate atau buatan bawaan itu nggak bisa sepenuhnya dipercaya ya. Maka yang matru adalah yang eh sebentar, sebentar ya. Oke, gimana teks pertama? Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan di teks pertama tadi sudah cukup jelas ya adik-adik ya. Gitu. Nah, oke, kita boleh lanjut ya ke teks yang kedua nih. Don't waste your time. Ingat, waktu adalah uang ya. Oke. Nah, kalau dilihat nih, guys, pernah nggak kira-kira pakai produk itu tuh? Itu kakak jadi bukan BA-nya ya, bukan BA-nya dari The Body Shop. No, no. I just take it from Google ya. Untuk hasil ke kalian, ini materi kedua kita, ini pokok bahasan kita yang kedua yaitu mengenai tea tree oil ya. Buat teman-teman yang suka pakai skincare gitu kan ya. Itu pasti udah familiar banget sama istilahnya tea tree oil karena emang ya kan setahu kakak pernah baca juga pernah pakai juga produk-produknya tea tree oil itu memang pertama nggak bisa diminum jangan coba-coba diminum ya no 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 don't drink it it's not good for you gitu tapi untuk
luka luar gitu ya, itu ini banget loh, bagus banget sebenarnya. Cuma memang harus tetap dalam pengawasan penggunaannya. Nah, hari ini selain tadi kita udah ngebahas yang teks pertama, di teks kedua ini kita mau ngebahas tentang tea tree oil dan penggunaannya. Sebenarnya kalau secara umum itu benar ya fungsinya ya, karena dia mengandung community fair trade tea tree oil dari Kenya, ya kan, mengandung bahan antibakterial alami. Gitu. Dan kalau misalnya diucapkan, diaplikasikan ya pada tangan atau mungkin yang bagian luar gitu ya, yang memiliki jerawat atau apa yang meradang, bisa banget nih pakaiin ginian untuk meringankan atau mungkin bahkan bonusnya bisa sembuh ya gitu. Pernah lihat nggak tea tree oil yang kayak gini? Jujur kakak belum pernah lihat, tapi kalau misalnya pakai produk olahannya yang dijual dengan merek tertentu, itu pernah ya. Oke, nah ini namanya tea tree oil ya. Tea tree oil itu adalah apa? Tea tree oil itu adalah sebagai tumbuhan ya, yang tadi kakak bilang sudah ada gambarnya, tadi ada daun-daunnya gitu ya. Itu tea tree oil can kill bacteria and fungi. It comes from the evergreen leaf on Australia Melaleuca alternifol alternifolia tree. The tree has been used. The tree oil has been used as complementary therapy in sunburn, ya kan, surgery, dental care. Numerous tea tree oil body care products are available, including soap, shampoo, ya, toothpaste, lip balm, pokoknya semua yang berhubungan dengan kulit deh, itu sebenarnya bagus buat kulit ya. Asal tidak berlebihan ya. Kadang ada orang yang, kak biar aku nggak terpapar sinar matahari, pakailah yang banyak SPF sampai lebih dari 50. Nah itu justru malah nggak bagus buat kulit ya. Karena sudah punya ini sendiri, kayak protection sendiri ya sebenarnya masing-masing dari kita. Kemudian apalagi guys? Halo? Di sini lihat langsung deh soalnya. Oke, ya. Tadi dibilang. Jadi, it comes from the evergreen leaf of the Australia Melaleuca alternifolia tree. The tea tree oil has been used for complementary tadi ya. Bisa buat surgeries, burn care, kalau ada luka bakar, itu bisa banget tuh dikasih tea tree oil. And dental care dan minyak apa? Minyak lagi deh, kakak lihat lip balm. Dan dental care ya, perawatan gigi ya. Namun bisa juga buat perawatan ya kan, kayak misal sampo, sabun, odol ya, gula tuh, oke. Terus orang pakai ini buat apa sih gitu? Katanya ya kan, orang biasa menggunakan tea tree oil untuk grade minor cuts. Oh, jadi kalau ada luka yang kecil bisa pakai tuh ya. Misalnya kayak kita lagi motong, gitu, ada luka kecil gitu. Itu bisa pakai tea tree oil ya. Terus apa lagi guys? Saya kurangin dulu. Oke. Terus dibilang lagi bisa juga vaginal yeast infection. Jadi bagus banget buat yang cewek-cewek yang udah dewasa ya, buat V-nya, buat kaki atlet, terus bisa buat menghindari nail infection. Jadi memang kalau ditanya fungsinya bagus Kak, banyak-banyak betul. Tapi segala sesuatu yang banyak atau kebanyakan itu juga nggak bagus ya guys. Jadi ada dikatakan di paragraf selanjutnya, experts consider tea tree oil to be safe as a topical treatment
You can apply it directly to the skin on daily basis. Bisa kita gunakan setiap hari. Ketika diaplikasikan ke kulit, it's pure 100% oil form. Nah, itu benar tuh, 100% apa? 100% minyak ya, minyak murni ya kan. Tea tree oil seldom causes irritation. Tea tree oil itu jarang sekali menyebabkan iritasi ya kan. Terus jarang tapi bukan berarti nggak ada. Use is at toner throughout the day. Bisa kita pakai nih jadi toner tuh buat cewek-cewek ya. Jadi kalau misalnya lagi, aduh kak, lagi haredang gitu, lagi panas gitu, terus ada luka mungkin di wajah, bisa tuh pakai tik 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 gitu ya, di biar seger ya wajahnya ya. Pakai tea tree oil gitu. Karena fungsinya bisa sebagai toner gitu. Terus dibilang lagi, um, but some people develop an allergic rash. Tapi nggak semua orang bisa setuju, bisa sepakat kulit-kulitnya juga ya dalam artian ya. Ada orang bisa pakai misalnya kosmetik A, belum tentu si B itu cocok loh kosmetiknya. Ya nggak sih? Bener kan ya? Gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu harus tetap diperhatikan karena kalau yang namanya kulit kalau udah gatal tuh kayak gitu, you cannot do anything kan, nggak boleh digaruk, nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Nah, biar lebih aman lagi, sebenarnya kamu bisa mencampurkan tea tree dengan vegetables olive oil ya. Oke, lanjut. Kita ke nomor bawahnya. Oke, tadi kan sampai nomor 5 ya, sekarang berarti nomor 6. Ayo, semangat, semangat, semangat. Nah, nomor 6 di sini dikatakan bahwa si author ini kan punya yang namanya attitude ya, alias sikap penulis terhadap topik yang diberikan. Oke, kita lihat sikapnya bagaimana. Nah, gimana ya Kak? Tadi kan udah bilang tuh, oke tea tree oil bagus, tapi, nah ada tapinya tuh, berarti dia ngapain ya? Tadi Kakak udah nyari loh. Nah, apa ada kesimpulan nih? Halo? Nah, dapat kita simpulkan bahwa si penulis ini kayaknya itu ya, dia lebih ke ini, lebih ke eh apa namanya? Dia percaya bahwa tea tree oil itu banyak manfaatnya, tapi dia juga meyakinkan dirinya plus kita nih sebagai pembaca bahwa segala sesuatu itu kan nggak mungkin semuanya positif mau gitu ya. Pasti ada sisi negatif ya. Jadi dia masih agak ragu gitu. Dia kayak ini bener gak sih? Apakah semuanya baik-baik aja gitu. Tapi kok ada yang begini ya kasusnya ya. Makanya dia lebih ke skeptik ya. Maksudnya dia gak mau curigaan gitu lah. Karena segala sesuatu yang belum teruji, yang udah teruji aja sometimes ya aneh-aneh ya. Tapi kalau misalnya eh, menggunakan dengan aturan yang berlaku mungkin bisa lebih baik. Oke. Terus, nah di nomor tujuh itu kan tadi menanyakan tentang apa Kak? Nah nomor tujuh itu menanyakan tentang paragraph following the passage. Nah kalian pasti pernah nih nge-follow orang ya. Kakak ngambil pakai bahasa sederhana ya, nge-follow orang. Follow itu kan artinya mengikuti gitu. Jadi kalau ada tulisan atau soal tentang paragraph following the passage, berarti misalnya nih kakak jadi autornya ya. Kakak pengen bikin kalimat lagi nih, pengen bikin paragraf baru nih. Nah, kakak kira-kira mau ngomongin apa ya, gitu ya. Jadi kalau kalian dapat soal paragraph following the passage itu artinya andaikan mau ada teks baru nih, ada bacaan baru, atau paragraf baru. Nah, kalian bakal ngomongin tentang apa? Kira-kira gitu ya. Nah, yang jelas pasti bisa nyarinya di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Bener nggak? Ya kan? Karena kan itu yang nyambung ya dengan paragraf sebelumnya ya.
gitu. Apakah doctor suggestion and recommendation regarding tea tree oil, possible harms related to non-conventional treatments, various harmful chemical elements contained in the tea tree oil, different conventional medical treatment you can rely on, be combining medical treatments with alternative method. Oke, jadi apa dong? Mirip-mirip ya Kak. Berarti kalian lihat kalimat terakhirnya nih guys. Kan dibilang kan, it's not safe loh. Nggak aman loh kalau misalnya kamu lupa mengkombinasikan nih antara yang uh, conventional medical treatment sama alternatif. Kalau kalian di sini pernah ke dokter atau mungkin antarin saudara ya yang sakit, kemudian mungkin namanya orang sakit ya gitu kan kadang-kadang ada masa down-nya ya nggak sih? Ada masa-masa dia apa masa udah hopeless gitu kan. Di situ dia bakalan ngelakuin apa aja. Bener nggak guys? Termasuk pengobatan secara alternatif. Nah, jadi itu apa dong? Hmm? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Kak? Apa ya? Kak? Apa ya? Gitu kan? Apa ya? Nah, berarti kita lihat lagi ya. Mana nih? Invert tersirat. Kita tadi 6, 7. Nah, ya dia menyeratkan bahwa hubungannya, ya kan, si A ini bilang dengan dia menggunakan tea tree oil terbukti sebenarnya membahayakan ya untuk bagian tubuh tertentu ya. Jadi memang kayak regulasinya tuh diperketat banget guys. Jadi memang yang jawabannya E ya, 8 ya. Jadi kayak untuk bisa menggunakan atau mungkin untuk bisa ya mungkin berjualan gitu itu benar-benar diawasin banget sih. Karena kan apa uh, ini nggak bisa dipungkiri bahwa hal-hal kayak gitu kan walaupun kata orang banyak benernya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata setelah diuji, oh ternyata ada racunnya atau apa, ada zat tertentu yang memang tidak boleh dikonsumsi. Oke, nah nomor 8 apa? Tadi sudah, nomor 8 tadi sudah ya. Itu yang echo tadi ya, 8 ya, echo ya. Jadi kalau terbukti bahaya udah ada di buktinya satu. Berarti harus dihindari. Nomor 10, berdasarkan teks the possible allergic effect of treatment. We lesson if it is okay. Hmm? Nah, nomor 9 dikatakan bahwa tadi kan nomor 8 udah ya. Kita lihat ini udah ada nih jawabannya sama kakak ya. Itu yang E ya kan. Sehingga kalau misalnya pun mau digunakan harus benar-benar syarat dan ketentuan berlaku ya guys. Karena itu obat luar, obat keras yang mana penggunaannya nggak boleh main-main gitu. Nah di nomor 9 kita temui bahwa berdasarkan teks, berarti ada di teks ya, bahwa the possible allergic effect of tea tree oil will be lessen akan lebih sedikit ya, resikonya lebih kecil ya. Kalau, nah ini ada nih tadi, kalau dia dicampur ya, dia apa, dilarutkan gitu, jadi nggak kental banget ya, itu bisa tuh pakai paragraf ini ya, apa, uh, paragraf yang memang dia bisa ini ya, sebentar. Nah, ini paragrafnya nih, bisa kita lihat.
Coba tadi soalnya gimana? Jeng jeng. Soalnya adalah kalau terjadi ya kan, kalau terjadi alergi, namanya kan di kulit ya guys ya. Kulit itu kan ada yang sensitif banget, kena sabun dikit ini nggak bisa, atau kena matahari terlalu banyak juga nggak bisa gitu kan. Nah, untuk menghindari kemungkinan terjadinya, maka ada di paragraf ke berapa nih? Possible allergic. Ayo, cari yuk, 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 cari yuk. Untuk menghindari, nah ini ya, paragraf ketiga ya, you can also dilute, berarti dicairin gitu ya, dihalusin ya. Tea tree oil with vegetables. Believe it or not, gitu. Oke, jelas ya. Wah, sesuatu banget nih. Oke, kita lanjut guys. Oke, bentar. Kita lihat nomor selanjutnya. 10 ya. Nah, ini nih seru nih. Seru, 10. Kalian diminta mencari kalimat yang nggak relevan. Nggak relevan itu maksudnya nggak nyambung ya di paragraf ketiga. Kita lihat. Kakak nemunya ke kalimat ketiga sih. Oke, kita lihat. Ini apa ini? Oke, ya. Yang nggak nyambung yang mana, Kak? Yang nggak nyambung itu kalimat yang ketiga ya, guys. Kenapa? Karena tadi kan ngomongin tentang tea tree oil ya. Ya kan yang kayak positifnya, negatifnya. Tapi Tata ngebahas toner. Walaupun memang tea tree oil itu bisa kita aplikasikan kayak toner. Tapi itu bukan tujuan utama dari teks tersebut ya. Maka kalimat tiga adalah kalimat yang tidak relevan ya. Oke, lihat lagi. Hmm, ya. Kemudian sudah ya, berarti udah dua teks nih. Alhamdulillah, ya kan? Sekarang kita boleh lanjut. Yuk, 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 lanjut lagi, yuk, lanjut lagi. Lanjut ke teks. Mana nih? Nah, ini honestly, ini mirip sama kayak eh salah satu ini ya, teks yang muncul di UTBK pernah ya. Ada dua teks, kemudian kalian diminta untuk mencari jawabannya dari kedua teks tersebut. Ini memang tantangan sih, ya kan guys? Nah, coba kita lihat dulu. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat. Di teks pertama, today the transplantation of many organs between well-matched is human beings it's quite successful ya. Jadi apa namanya kalau kita dengar kata transplantasi itu apa sih yang di pikiran kalian? Kakak tuh nggak tahu kenapa ya kalau dengar transplantasi itu mungkin sering dengar itu transplantasi ginjal ya kan? Jadi transplantasi itu adalah memindahkan, ini yang pemahaman sederhana ya, memindahkan suatu organ dari A misalnya ya, dari orang A ke orang B gitu dengan tujuan yang baik. Dalam artian misalnya dulu pernah nih adalah kenalan gitu ya. Jadi kebetulan beliau ini mengalami gagal ginjal teman-teman ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi sama Allah ya biar nggak mengalami hal-hal kayak gitu. Akhirnya dia harus melakukan transplantasi juga ya kayak akhirnya ibunya ya yang memberikan ginjalnya gitu. Nah, tapi hal-hal yang kayak gini kalau dari teks yang pertama itu ada tantangannya loh ya. Di sini dibilang
Even it's quite successful with the majority of recipients living 5 or more years. Jadi penerimanya hidup bisa lama ya, 5 tahun atau lebih. Experiments continue to be done to try to improve the technology and possibilities regarding transplantation. For example, research is being done regarding human cell cultures transplant from human fetus, including brain tissue from the animals to human beings. Ternyata bisa ya pakai animals ya gitu. Mungkin ya tapi animalsnya lihat dulu ya guys. Misalnya masa manusia sama kelinci kan jauh banget. Mungkin yang hampir sama kayak manusia, simpansa atau semacamnya ya. Nah, the latter includes attempt to genetically design animals with organs that are less likely to be rejected by human beings. Some animal products, for example insulin, pig heart valves, already used regularly. Jadi udah satu yang common, sesuatu yang biasa. Dan bukan sesuatu yang gimana-gimana ya, karena memang angka keberhasilannya cukup tinggi. Research also continues to be done to improve artificial organs and other artificial aids to human functioning. The ethical and legal issues related to organ and tissue procurement and transplantation are often discussed in light of such principles as autonomy, benevolence, non-maleficence, free and informed consent, respecting the dignity, integrity, and equality of human beings, fairness, and the common good. Jadi untuk bisa ngetransplantasi organ, ya kan? Di sini dibilang udah banyak dilakukan dan berhasil, ya kan? Tapi balik lagi, kadang-kadang ya ada juga yang bilang bahwa hal itu tidak sesuai dengan etika dan hukum yang terkait, ya kan? Karena itu termasuk kejahatan juga. Ibaratnya tubuh itu diacak-acak lah ya, terus ditaruh ke manusia lain, gitu kan? Padahal kan tubuh ini kan ibaratnya gift from the God ya, tidak boleh kita asal comot atau gimana. Tapi ada yang bilang juga kalau atas dasar kemanusiaan, karena mungkin yang mendonorkan itu sudah meninggal, kemudian dia berwasiat ya, tolong dikasih organ saya jika memang ada yang membutuhkan. Gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu biasanya menimbulkan banyak pro dan kontra ya guys, gitu. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya, di teks kedua nih ya, di teks kedua. Since the first human kidney was transplanted in 1954, coba, the nation has engaged in searching public discussions about the ethics of organ transplantation, about the human significance of removing organs from both living and cadaveric donors. Cadaveric itu yang tadi kakak bilang ya, cadaveric itu orang yang mungkin sudah tahu dirinya usianya nggak lama lagi gitu kan. Itu kemudian dia berwasiat ke dokternya, dok kalau misalnya sudah nggak ada, sekiranya ada yang membutuhkan gitu kan, yang membutuhkan organ, bisa ambil dari dia gitu, itu ada. Ya, itu namanya cadaver ya, cadaveric donors. About the criteria for determining when that occurs and thus when the descendants organs might be taken. Itu sebenarnya setahu kakak yang pernah kakak baca itu sah-sah saja ya kan, ketika ada orang yang ingin mendonorkan anggota tubuhnya untuk orang lain yang memang membutuhkan ya. Ibaratnya dia mungkin pengen tetap hidup tapi dalam tubuh orang lain ya gitu. Dia ingin tetap walaupun sudah nggak ada pun tetap berguna bagi yang lain. Many lives have been saved that would not have been otherwise, and yet waiting lists for organs continue to increase. Many individuals have given of themselves literally to save the life of another. Nah, kalau atas dasar kemanusiaan, ya kan, atas dasar mereka pengen membantu orang-orang yang memang butuh banget, ya kan, karena memang as you know guys, organ itu sangat-sangat mahal. Dan banyak case di mana orang-orang itu membutuhkan organ tertentu tapi sangat sulit mencari donornya ya. Bukan hanya minim donor atau bahkan sulit mencari donor, tapi banyak juga yang mungkin
udah ada nih donornya. Tapi ketika dicek, diperiksa gitu kan, pasti harus match dulu dong. Nggak mungkin misalnya yang satu aslinya ginjalnya besar, tapi dapatnya donor ginjalnya kecil atau sedang. Jadinya kan nggak match ya, atau mungkin nggak sesuai dengan apa namanya poin-poin yang memang harusnya match gitu. Nah itu berarti nggak bisa dilaksanakan pendonoran. Jadi benar-benar untuk bisa mendonorkan itu uh, kalau menurut kakak tuh ibaratnya kayak jodoh-jodohan ya. Kalau emang bisa, bisa fix, oke bisa didonorkan. Kalau memang tidak bisa, ya nggak bisa dipaksakan ya. Jadi, and yet the unequivocal protection of those who are not yet dead has been called into questions. The human body, dead or alive, has not been reduced to the mere property. Nggak bisa dikurangi, karena memang yang tadi kakak bilang, ini adalah ciptaannya. Sebenarnya manusia itu nggak ada yang berhak untuk ngutak-ngutik atau segala macam ya. Bentar, maaf ya, agak sedikit batuk. Thousands of individuals die. Namun demikian, ya kan, the desperation of watching thousands of individuals die every year while waiting for organs has prompted a renewed debate about whether monetary incentive should be used in an effort to increase organ supply. Tapi ya, teman-teman ya, kan makin ke sini dunia itu makin tidak baik-baik saja dalam artian kita banyak menemukan orang-orang muda yang mungkin gagal ginjal. Sebenarnya semuanya kan karena pengaruh gaya dan pola hidup, ya kan? Ketika makanannya tidak terkontrol, stres yang semakin tinggi, kemudian gaya hidup yang mungkin tidak bisa sesuai dengan pola sehat yang semestinya, itu kan memicu banyak timbulnya penyakit. Alhasil banyak juga orang yang mengalami kegagalan organ. Nah, ketika itu terjadi, terjadinya peningkatan orang-orang yang memang butuh banget tapi tidak tersedia, sampai kepikiran nih katanya, mungkin nggak sih kayak gini nih, masalah kayak gini punya dana sendiri. Kalau di kita tuh kayak punya APBN sendiri gitu ya. Jadi orang tuh tertarik untuk mendonorkan organnya gitu untuk kemanusiaan, tapi tetap orang tersebut mendapat kayak balas jasa lah dalam bentuk nominal gitu ya. Kayak ini masih didebat nih, sampai sekarang juga masih debat ya kan. Ada yang bilang, wah secara secara moral nggak boleh kayak gini, bla bla bla, atau mungkin secara agama dan lain sebagainya ya. Jadi banyak forum yang memperdebatkan hal-hal tersebut. Oke, kita lihat ke soalnya sekarang ya teman-teman ya. Nah, topik lagi nih guys. Ada topik yang didiskusikan dari kedua. Oke, jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa memang yang namanya transplantasi organ itu adalah sesuatu yang nggak bisa, apa ya, kalau pakai bahasa kakak itu nggak bisa untuk dimainkan ya, dalam artian untuk bisa mentransplantasi suatu organ dari seseorang ke orang lainnya itu penuh pertimbangan ya guys, gitu. Oke, nah berarti tadi itu yang bahasan tentang itu ya teks tentang transplantasi yang teks 1 dan teks 2. Nah, sekarang kita lihat soalnya ya. Oke, di soal nomor 11 kembali ditanyakan tentang topik nih, sama ya dengan teks sebelumnya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa topik yang didiskusikan in both passage. Nah, hati-hati nih teman-teman, ada jebakan Batman-nya, yaitu ada kata in both passage. Jadi dari kedua teks tersebut, artinya kalian harus bisa menggabungkan antara teks 1 dengan teks 2 ya. Kemudian kalian tentukan nih topiknya yang paling cocok apa sih? Yang pertama adalah organ transplantation and its ethical consideration. Jadi transplantasi organ dan masalah etika ya yang harus dipertimbangkan. Kemudian kemajuan teknologi yang digunakan dalam transplantasi organ transplantasi organ dan pentingnya atau kontribusinya bagi kehidupan manusia. Ataukah yang D nih, research on artificial organs. Nah, tadi sempat bahasnya, ada nggak organ buatan? Kayaknya nggak ada ya, gitu. Jadi kayaknya ini bisa langsung di skip Kak. Nggak ada tuh istilahnya organ buatan. Karena organnya asli, cuman dari satu orang ke orang lainnya ya. Atau yang I, attempts to fulfill the increasing needs of human organ. Jadi usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia akan organ. Ini ada, tapi cuma di paragraf kedua, ya kan? Jadi kita nggak bisa ambil itu sebagai apa pilihan ya.
Oke, seperti yang kakak pernah katakan tadi di pembahasan sebelumnya, ada yang namanya topik ya guys. Jadi topik ini adalah sesuatu yang umumnya atau yang banyak dibahas dalam teks tersebut. Ya, kalau kita lihat ini sudah kakak bikin ininya, bahasannya. Jadi, yang disebut dengan topik adalah yang mana merupakan pokok omongan, pokok pembicaraan, atau sesuatu yang banyak dibahas. Nah, topik yang terdapat pada bacaan adalah mengenai transplantasi organ tubuh dan etika dalam melakukan transplantasi. Kenapa begitu? Karena di teks 1 dan teks 2 tadi sempat ada pembahasan bahwa selain dia harus memenuhi dari segi etika kedokteran, nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan lainnya ya teman-teman ya. Berarti kalau boleh dipilih, berarti kita akan memilih pilihan yang mana yo? Yang A, betul sekali. Jadi memang untuk bisa mentransplantasikan suatu organ kepada orang lain itu butuh perjalanan yang cukup panjang juga. Walaupun untuk istilah urgent ya atau kepentingan, tapi tetap harus ada hitam di atas putih, si A mendonorkan buat si B dan si B menerima donor dari A, apakah donornya tadi berhasil atau enggak, terus bertentangan enggak dengan nilai-nilai yang dimiliki dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa ibaratnya ketok palu nih, oke kita donor organ ini gitu kan, itu butuh perjuangan yang cukup panjang ya, gitu. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Oke. Nah, kemudian di teks selanjutnya, di soal selanjutnya ada soal yang ngebahas tentang hypothesis nih. Nah, pasti kalian sering dengar dong dengan yang namanya hipotesa. Nah, hipotesa itu apa ya? Hipotesa itu bisa kita katakan sebagai perkiraan ya, tapi bukan sembarang perkiraan. Nggak kira-kira, kira-kira hari ini hujan nggak ya? Karena udah mendung nih. Ingat kata lagu, mendung tak selamanya hujan ya. Oke, jadi yang disebut dengan hipotesa di sini adalah mungkin kalau simpelnya kita bilangnya perkiraan, tapi perkiraan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Biasanya hipotesa itu dapat dilakukan ketika kalian atau para ahli di sini ya, karena ini penelitiannya resmi, berhasil menemukan sesuatu ya dari hasil penelitiannya tersebut, kemudian hasil penelitiannya tersebut disebarluaskan kepada halayak ramai dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi nggak cuma sembarangan hipotesa ya, jangan menurut saya, jadi feeling saya bilang begini loh, gitu kan? Itu nggak bisa ya, karena nggak boleh ada no baper-baper ya kalau dalam hipotesa ya, karena memang harus didasarkan sama fakta dan memang hasil penelitiannya pun harus valid ya. Oke, kita lihat yuk pilihannya ya. Jadi berdasarkan teks di atas, it can be hypothesized that A. Public discussion about organ transplantation should be held. Perlu diadakannya diskusi publik tentang apa? Tentang organ transplantation itu sendiri. Ataukah B ya, genetically secara genetik organ didesain dari animals will raise ethical issue. Kalau secara logika mah pasti ya. Masa organ dari hewan ditaruh ke manusia? Itu pasti akan ada pro dan kontra. Walaupun sejatinya memang kalau dari teks yang tadi kita baca, ada memang bagian tubuh hewan yang bisa ditransplantasikan ke bagian tubuh manusia. Dan itu sah-sah aja gitu. Dalam artian bisa membantu kelangsungan hidup manusia tersebut. Tapi kan yang namanya hidup bersosialisasi bernegara, itu kadang-kadang ada lah ya isu-isu sosial yang bertentangan dengan hal tersebut. Yang C, advance in organ transplantation leave unresolved legal and ethical issue. Ternyata walaupun sudah mengalami banyak kemajuan dalam transplantasi organ, banyak yang berhasil juga, masih menyisakan nih permasalahan ya, terutama permasalahan hukum dan masalah etika. Nah, etika ini agak susah ya, karena ketika kita membicarakan tentang masyarakat, tentang etika, norma yang ada di dalam masyarakat itu, kalau menurut kakak salah satu hal yang paling sulit dicapai kata setuju. Kenapa begitu? Bayangin kalau misalnya nih, kalian lagi berdiskusi mau ngebahas sesuatu, itu akan lebih mudah, ibaratnya kalau kakak bilang, akan lebih mudah kalian ngebahas matematika yang 1 tambah 1 dibanding kalian harus menyamakan seluruh pendapat anggota rapat. Bener nggak? Kenapa? Karena masing-masing orang punya kepentingan sendiri, punya pendapatnya sendiri. Nah, maka dari itu kalau yang C ini, kakak dapat simpulkan bahwa oke, nih transplantasi organnya ini udah berhasil nih. Orang yang bisa bertahan hidup dalam jangka waktu
yang cukup lama, transplantnya berhasil, yang memberikan senang, dia mendonorkan organnya, bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi kan kadang-kadang walaupun udah sama-sama setuju, belum tentu ada pihak-pihak lain yang menyetujui atau tidak ya. Gitu. Jadi masih meninggalkan banyak masalah hukum dan masalah etika lainnya. Yang delta, any organ transplantation cannot always increase life expectancy. Jadi berbagai transplantasi organ tidak selalu, tidak melulu dapat meningkatkan tingkat harapan hidup. Itu benar. Tapi tidak dibahas dalam teks tersebut. Memang benar ketika seseorang melakukan transplantasi organ, itu kalau kakak menyebutnya mungkin kayak gambling ya, dalam artian gambling bisa cocok, bisa enggak. Walaupun setelah dites itu match ya, tapi kan kita nggak tahu ke depannya apakah organ tersebut dapat berfungsi dengan baik di tubuh orang tersebut yang nerima ataukah malah berdampak sebaliknya. Jadi 50-50 lah kesempatannya ya gitu. Makanya dibilang tidak selalu, tidak melulu bisa meningkatkan tingkat harapan hidup. Betul, tapi lagi-lagi tidak ada di kedua buah teks ya. Yang E, financial incentive will be able to increase organ supplies. Nah, diperkirakan katanya di paragraf kedua tadi ya, di teks kedua tadi tuh sempat dibahas tuh kali aja ya kalau misalnya ada suntikan dana, ada cuannya gitu kan. Orang akan lebih berpikir, oh ya mau mendonorkan organnya. Karena kan kalau yang namanya kemanusiaan, volunteer, itu kan no profit ya. Nggak ada keuntungannya. Mungkin kalau misalnya ada nih yang ada uangnya lah, diperkirakan akan mampu membuat orang-orang lebih sadar, oh selain membantu orang, tapi dapat uang juga gitu. Tapi itu hanya dibahas lagi-lagi guys di paragraf kedua. Nah, sementara di sini instruksinya adalah supaya di kedua buah teks ya, maka akan kakak pilih yang Charlie. Kenapa kak yang Charlie? Karena berdasarkan teks, kita bisa menarik kesimpulan bahwa transplantasi organ itu bukan sesuatu hal yang mustahil, bukan sesuatu hal yang jahat, ya, bukan sesuatu hal yang berdampak negatif bagi yang menerima ataupun yang memberikan, namun lagi-lagi masih menyisakan banyak masalah baik dari segi hukum maupun dari etika sosial. Karena masih banyak orang di luar sana yang menganggap bahwa tidak etis, ibaratnya mengacak-ngacak sesuatu yang buatan Tuhan untuk diberikan kepada manusia lain. Karena it's not ours ya kan, ini bukan badan, ini bukan milik kita, milik sang pencipta. Jadi alangkah tidak etiknya kalau kita memberikan sesuatu milik orang lain kepada orang lain gitu ya ibaratnya ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Benar nggak jawabannya? Ayo, ingat nggak jawabannya apa? Mudah-mudahan benar ya jawabannya yang C ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Yang ke-13, ada soal begini nih guys. Both passage are different. Kedua teks tadi berbeda. Betul, berbeda. Jelas bahasannya beda. Walaupun benang merahnya sama. Yakni mereka sama-sama ngebahas tentang organ transplantation. Both passage are different in terms of dealing with A. Ethical aspect considered for organ transplantation. Jadi ethical aspect berhubungan dengan organ transplantation. Urgency, ya, urgency itu berarti kayak kepentingan ya, to increase organ supplies from various sources. Ataukah C, extending lifespan of recipients with transplanted organs. Jadi memperpanjang tingkat harapan hidup dari penerima organ yang berhasil ditransplantasikan. Ataukah D, means of public ethics discussion on organ transplantation. Kebutuhan publik ya, di mana harus adanya diskusi yang membahas tentang secara etika nih tentang organ transplantation. Ataukah yang I, success of doing organ transplantation from donor to recipient. Keberhasilan dalam melakukan transplantasi organ ya dari donor kepada penerima. Nah, kalau di sini ini kan sengaja ya kakak kasih bold, kemudian kakak garis bawahi. Kalau di soal asli mah nggak kayak gitu ya. Jadi memudahkan kalian fokus di apa yang ditanyakan. Karena guys, kalau boleh dibilang salah satu hambatan dalam membaca, terutama literasi adalah karena kita tuh ngerasanya, aduh kak, udah panjang banget kak teksnya.
Saya udah males duluan nih bacanya. Boro-boro Kak mau ngertiin. Iya Pak, iya. Ih kami kalau ngomong suka bener deh gitu kan. Nah, tidak hanya kalian sebenarnya mengalami hal itu. Sometimes I feel the same. Jadi sometimes kakak juga ngerasa, duh udah banyak ya bacaannya, males banget harus baca, ngatiin pula gitu. Makanya I try to do something dengan cara kakak lihat soalnya, kemudian kakak kasih garis bawah itu. Apa sih yang ditanyain tuh soalnya ya? Oh ini tentang topik, oke buletin topik. Oh ini nanyain hipotesa gitu kan. Ya udahlah buletin hipotesa. Jadi I try to like make a circle or underline the keywords of those questions. Jadi kalaupun kakak harus nyari di dalam teks ya, ya kakak hanya fokus ke dalam yang keyword tadi gitu ya teman-teman ya. Oke, nah di nomor 13 kan dibilang bahwa kedua teks memiliki pandangan yang berbeda mengenai transplantasi organ dari aspek etika ya. Ada yang pro dan sebaliknya ada yang kontra. Maka dari itu yang paling tepat untuk menjawab atau yang paling tepat sebagai opsi atau pilihan dari soal nomor 13 adalah pilihan yang A ya. Jadi banyak banget tuh aspek terutama dari segi etika ya. Gitu. Kita lanjut, ada soal berikutnya teman-teman ya. Nah, which one of the following reflects opinions mentioned of both passage? Ingat, yang namanya opinion tidak serta-merta kita anggap 100% benar. Apalagi namanya opinion ya teman-teman ya, opini. Kita kadang berasumsi kan, kita kadang beropini, kita berpendapat terhadap suatu hal atau kepada orang lain. Berarti pendapat kita apakah 100% benar? Kakak percaya selagi itu bukan fakta or general truth, maka suatu opini tidak bisa dianggap 100% benar. Karena dalam sebuah opini biasanya ada unsur subjektivitas ya teman-teman. Dalam artian kalau kita opini nih terhadap seseorang, biasanya kita lihat dulu tuh orangnya siapa ya. Ayo, bener nggak? Ya kan? Kalau orangnya itu adalah orang yang kita kenal baik, kemudian dia baik sama kita, biasanya yang muncul adalah opini-opini yang positif. Dan sebaliknya, kalau orang tersebut mungkin musuhan sama kita, nyebelin, pasti opini kita akan menjadi negatif juga. Jadi makanya bisa dikatakan kalau opinions itu akan bertolak belakang dengan fakta atau kenyataan ya. Jadi yang mana nih kira-kira dari pilihan A until E ya, dari pilihan A sampai E yang merefleksikan opinion dari kedua teks yang sempat kita bahas sebelumnya. Nah, untuk yang A, human to human organ transplantation have been conducted quite successfully. Jadi dari manusia ke manusia ya sudah dilaksanakan transplantasi organ dan ternyata cukup sukses, guys. Gitu. Atau yang B, clear protection of those who are still alive has triggered a heated discussion. Jadi tidak adanya sesuatu yang transparan, orang yang menerima siapa, terus apa persyaratannya, itu memicu perdebatan panas ya. Tapi boleh dibilang sih sebenarnya orang berdebat itu kan ketika orang banyak nggak tahu ya. Ketika orang tahu rules-nya, orang tahu kinerjanya yang benar seperti apa, kemungkinan untuk berdebat itu akan semakin kecil. Kalau yang C, experiments keep going to improve technology and improve technology on transplantation. Jadi eksperimen itu terus berusaha untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam transplantasi organ. Atau yang D, ethics of organ transplantation have become national issue. Itu udah jadi isu nasional. Ataukah yang I, request of organ keeps increasing. Nah, yo, jawabnya apa nih? Apakah yang A, B, C, D, atau I ya? Oke. Nah, kita lihat ya. Di sini kalau kita lihat dari teks pertama dan kedua, bisa kita simpulkan bahwa yang paling tepat itu adalah yang yang mana nih, Kak? Yang paling tepat adalah setelah kita baca teks dengan seksama ya kan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terlepas dari segala macam pro dan kontra terkait pelaksanaan ya kan, terkait pelaksanaan transplantasi organ dalam banyak kasus ternyata banyak ya yang memberikan dampak yang baik dan signifikan gitu. Jadi maka bisa terutama bagi pasien dan keluarganya, maka dapat kita katakan bahwa program ini berhasil. Berhasil, berhasil. Gitu ya. Jadi terlepas dari kontroversi yang ada di dalamnya, guys, bisa dibilang kalau ya transplantasi organ adalah sesuatu yang baik ya.
terutama mungkin buat orang yang benar-benar butuh banget, dia pengen hidup sehat lagi, dia pengen hidup lebih baik, dia harus butuh transplantasi organ lainnya ya gitu. Nah, di soal ke-15 kita lihat below is the information that could be found in text 1. Berikut adalah informasi yang bisa kita temukan di teks 1. Nah, tadi kan teks 1 itu ngebahas ya, apa sih itu transplantasi organ? Ingat nggak teks 1 yang mana ya? Teks 1 itu yang ini nih. Sebentar, kita buka lagi. Ya kan? Bisa dikatakan bahwa transplantasi organ itu cukup sukses, ya kan? Orang terus melakukan perubahan supaya bisa lebih baik lagi, ya kan? Dicocokin organnya, gennya, dan lain sebagainya. Bisa juga pakai hewan, ya kan? Sekiranya memang itu udah urgent banget, tapi tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada. Itu ya. Berarti bisa kita katakan bahwa apakah yang ada di situ, ya kan? Teks apa atau kesempatan apa informasi apa yang ada di situ? Bisa dibilang bahwa kita lihat dulu pilihannya ya. The first human kidney transplantation became the beginning of searching of the ethics of organ transplantation. Memang sempat dibahas tentang pencalokan ginjal ya, tapi itu tidak secara serta-merta dibahas ya bahwa itu adalah awal dari segalanya ya. Dia hanya menyebutkan, hanya menginformasikan. Yang B, nah kalau menurut kakak yang B nih guys, organ transplantation can be obtained from genetically designed animal organs to fit with humans. Itu ada di paragraf kedua teks 1, ya kan? Jadi jawaban yang paling tepat yang bravo ya teman-teman ya. Karena dikatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ya kan bahwa kalau secara genetik dan secara lainnya itu cocok dengan manusia, ya bisa entah itu jaringan syarafnya atau apanya selagi itu baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia, why not gitu kan? Kata juga makhluk ciptaannya ya. Oke, gimana? Agak sedikit, Kak, udah ngebahas transplantasi rada berat topiknya ya. Nah, biar nggak kepanasan lagi, nggak berasap yuk holiday yuk. Ayo, siapa yang pengen holiday? Pengen kan? Nanti ya setelah ujian ya. Setelah lulus, dapat PTN, silahkan holiday dulu. Jadi for a week ya, refreshing ya. Tapi sebelum kalian holiday beneran, sekarang holiday dulu sama kakak ya. Kita jalan-jalan kemana? Kita jalan-jalan. Mau kemana kita? Kakak kayak Dora deh. Kita mau jalan-jalan ke, tada, as you can see on your screen, kita mau jalan-jalan ke sebuah negara yang cukup jauh, jauh banget, apalagi kalau jalan kaki ya dari sini ya. Nggak mungkin Kak jalan kaki, naik pesawat aja lama ya. Ini letaknya kalau kalian lihat di sini ada peta kecil yang kakak taruh ya. Ada deket Mozambik and Zimbabwe. Nah, daerah mana tuh? Yang jelas bukan daerah Depok dan sekitarnya ya. Ini jauh banget. Ada sebuah negara namanya Madagaskar ya. Mungkin kalau dengar kata Madagaskar, kakak tahu deh, kamu kepikiran yang film kartun itu kan ya, yang Madagaskar ya. Lucu banget sih gitu ya. Jadi kita mau jalan-jalan ke Madagaskar nih ya, teman-teman ya. Kita lihat dulu ada teksnya tentang Madagaskar. Apa tuh Kak teksnya? Oke. Di sini kita ngebahas sejarahnya Madagaskar ya, teman-teman ya. Jadi sekitar tahun 830 sebelum Masehi, a storm sends an Indonesian trading ship drastically of course. Jadi ada kapal, kalau zaman dulu kan orang bepergiannya naik kapal ya, berlayar, berniaga, atau memang sekedar jalan-jalan. Itu kan belum ada pesawat, cuman mungkin nggak secanggih sekarang, nggak sejaman sekarang ya, karena pada masa itu memang belum ada, tapi 830 deh, sebelum Masehi, kayak nggak ada pesawat ya. Kayaknya belum ada nih Wright bersaudara nih. Nah, a storm sense tadi ada badai ya, badai dahsyat pastinya di laut dong. Dia mengirim sebuah kapal Indonesia yang isinya orang-orang Indonesia itu terdampar di suatu pulau. Months later, dozens of wrecked survivors make landfall of an island south of the southwest coast of Africa. Nah, adanya di benua Afrika. Bayangin kita yang di Asia Tenggara nyasar ke Afrika. Jauh pakai banget ya kan? Lebih dari 3.000 mil dari rumah. Today, Murray Cox, a computational biologist at New Zealand's University, says a scenario like this. You may describe the murky origins of the first permanent settlements on Madagascar, home to about 22 million people today. Jadi mereka di sana
tinggal mendirikan suatu kayak pemukiman ya, yang kemudian pulaunya jadi terkenal, yang dikenal sampai sekarang sebagai Pulau Madagaskar ya. Genetic and linguistic studies suggest the island native Malagasy people all are mainly of Indonesian descent. Jadi secara genetik, secara linguistik, secara bahasa, berarti bahasanya Melayu ya guys. Bahasa kita banyak dipakai loh di Afrika sana, nggak cuma di Suriname ya. Nah, itu ternyata orang Indonesia guys ya kan. The idea of early Indonesians traveling 3,000 miles to the island in three cocks. Dia penasaran kok ya jauh banget itu Mbok ya yang dekat-dekat aja. Ini kok jauh banget sampai 3.000 mil loh. Ternyata bukan sengaja Mr. Cox. Itu emang perahunya terkena badai ya, bukan disengaja. Now, it's surprisingly long distance to come, he says. So he used computer modeling to parse the clues. Running through 40 million settlement simulation, dia bikin simulasi tuh, ya. Cox soon pinpoint one explained the DNA patterns evident in Madagascar today. Surprisingly, the current population descends primarily from just 30 or so Indonesian women who arrived 12 centuries ago. Nah, ternyata ada tuh, banyak ya, sekitar 30 orang wanita yang memang tiba 12 abad yang lalu. His conclusion is supported by prior findings that about 30% of Malagasy have the same mitochondrial DNA, which is passed from mother to child, far less diversity than in typical human population, which share less than 2%. This suggests rapid recent growth from a very small founder population, Coxey. Jadi dia kaget, oh kok ternyata sama ya. Karena ketika seorang peneliti meneliti ras atau orang-orang yang ada dalam satu wilayah, itu kan pasti dilihat dulu kan. Kayak misalnya kalau di Afrika biasanya kulitnya kulit hitam. Ketika ada yang berkulit putih atau mungkin sawo matang kayak kita, pasti jadi tanya-tanya dong, ini orang mana? Apakah dia memang cuma stay sementara atau memang dia blasteran ya? Orang tuanya campuran gitu ya. Gitu. Jadi setelah diteliti, oh ternyata orang Indonesia loh. Lah kok bisa Indonesia kemari gitu ya kira-kira ya. It is unclear how Madagascar founding mothers and the fathers who have been with them arrived. Cox proposes seafaring merchants thrown off course or refugees fleeing political strife. The later could explain why women, usually not found on trade ships, were on board. Now, Cox plans to explore whether small founding groups and characteristic of other early island settlements, including Hawaii, there may be general rules from settling island. Cox itu tuh masih bingung ya, misalnya gini, kan biasanya kalau yang berlayar itu laki-laki ya, pria ya, karena mungkin dari segi fisik, ketahanan tubuh, dan lain sebagainya, lebih tahan, lebih survive itu kan laki-laki ya, apalagi kalau di laut kan, dayung, dayung gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya perempuan agak membingungkan gitu, menurut Cox itu nggak masuk akal. Kok bisa sih gitu? Kok bisa sih ada uh, sejumlah wanita gitu kan yang ada di situ? Oke, okay? Nah terus apa namanya? Dia pengen tahu, ya kan? Kok bisa sih mereka bisa nyampe ke situ gitu kan? Dan ternyata itu tadi kemungkinan dia melihat adanya isu politik karena biasanya kalau udah ngomongin politik mungkin diperkirakan gitu ya mereka akan melarikan diri dari kondisi politik pada saat itu. Tapi sayangnya ketika mereka mau ke suatu wilayah, mereka terkena badai hingga akhirnya mereka terdampar deh di Madagaskar ya. Gitu. Oke. Nah, kita coba lihat ya. Nomor 16 deh coba kita sudah dapat nih ya. 16, one number ya. Jadi di nomor 16 itu ada kata murky in paragraph 1. Nah, paragraph 1 itu kan tadi ini ya. Uh, Scenario like this may describe the murky origins. Ya, the murky origins ya. Murky itu apa sih, Kak? Nah, murky itu bisa dikatakan bahwa origins kan asal ya, gitu. Asalnya itu dari mana? Nah, kita bisa bilang murky origins itu sebagai murky pada teks bermakna suram, gelap, ya kan? Atau bisa dibilang sesuatu yang bad lah ya. Maka kalau kita lihat dari pilihan jawabannya nih, kita boleh artiin ya,
Irritate itu kan kesal, fail itu gagal, gloomy itu suram, amazed itu kayak wow banget ya, takjub. Dan diverse itu beragam. Nah, berarti yang paling tepat adalah yang option C ya gitu. Oke adik-adik, nah sayang banget ya waktunya terbatas banget nih, padahal masih pengen sama-sama kalian ya. Nanti untuk pembahasan selanjutnya bisa kalian tanyakan di cabang masing-masing kalian belajar. Pokoknya semangat terus ya teman-teman ya, dan sehat-sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di LKTO selanjutnya. Terima kasih for joining. Thank you for watching. Sampai ketemu kami lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.